Shalom. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan telah mempersatukan hati kami untuk berdoa bersama-sama. Urapi kami semua dengan roh hikmat dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, pimpinlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menyembah Tuhan Yesus, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan menolong kami untuk kami berdoa dan mengucap syukur. Ampuni kami Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami mengerti akan persekutuan doa ini yang sangat kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan. 667, bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran nama-Nya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan karunia. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam Bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran nama-Nya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan nama-Nya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam Bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. 619. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus.
Kau bimbingku di setiap langkahku, Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kusiapkan hatiku, 525. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama saat ini. Firman Tuhan saya ambilkan dari Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung.
Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah saat kami merenungkan, Engkau membuka telinga rohani kami, membuka pikiran kami, sehingga mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melalui firman ini, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Jauhkan hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai saluran berkat penyampaian firman Tuhan ini. Jauh di bawah salib-Mu, hanya kemuliaan Tuhan yang ada dan yang akan menguasai kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu ya saat ini sedang terjadi kelesuan di semua pihak. Ada yang kesulitan ekonomi karena pekerjaan yang tidak bisa berkembang, yang terpaksa terhambat, penghasilan dengan sendirinya akan menurun, dan juga kesulitan-kesulitan lain, aspek sosial, di mana kita sulit untuk bisa berinteraksi satu sama lain. Kita bertemu orang yang biasanya dengan ramah kita datangi, kita hampiri, tapi sekarang kita menjadi curiga. Kita menahan diri untuk terlalu dekat. Demikian juga aspek rohani. Ada kerinduan bagi kita semua untuk bisa bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama, tetapi terpaksa kita menahan diri. Kerinduan-kerinduan ini sebetulnya sangat menekan dalam hati kita. Kita menjadi acuh satu sama lain, tapi kita juga rindu sebetulnya untuk bisa bersekutu, tetapi terhambat. Rasanya sulit untuk mengatasi hari-hari seperti ini. Saudara, di dalam keadaan seperti ini kita teringat, kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Kita bisa merasakan bagaimana saat bangsa Israel juga mengalami tekanan-tekanan, mengalami keadaan yang sangat menekan kehidupan mereka. Rasanya Tuhan itu jauh. Tuhan tidak memperhatikan kita. Kita baca dalam nats yang sudah kita baca tadi, Yesaya 40 ayat yang 27. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Pertanyaan seperti ini sering muncul. Tuhan, saya ingin bisa bersekutu bersama. Saya ingin doa-doa saya dijawab. Saya ingin ekonomi saya membaik. Tetapi rasanya Tuhan tidak mendengar. Rasanya hidup kita tersembunyi dari Tuhan. Tetapi jawaban-jawaban Tuhan melalui firman-Nya pada saat ini menguatkan kembali kita. Ayat yang 28, tidakkah tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan adalah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tuhan adalah Allah yang setia. Sering sekali pertanyaan yang tadi muncul dalam kehidupan kita.
Tapi kita harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Pertanyaannya muncul, coba kita lihat di dalam Mazmur 31. Mazmur 31 ayat yang ke-22 dikatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Ini perasaan kita. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, mata Tuhan. Tapi ayat ini, dikatakan ayat 22 tadi, Mazmur 31. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Pada saat kita sesak ya, rasanya Tuhan jauh, kita terbuang dari Tuhan, ternyata Tuhan adalah penuh dengan kasih setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Yesaya tadi, Tuhan mempunyai kekuatan. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ayat Mazmur 23 tadi. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Sesungguhnya Tuhan mendengarkan keluhan kita. Ya. Saat kita merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak mendengar, ternyata Tuhan dengan kasih setianya yang tidak pernah berubah, tetap mendengarkan suara permohonan kita. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong, Tuhan mendengarkan suaranya. Ini saudara, Tuhan Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua adalah Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Dalam Yesaya tadi, ayat 28. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Kalau kita menghadapi masalah, kita menjadi lesu, ya, lemah. Kita kadang-kadang lelah. Tuhan, capek. Tapi ayat ini tadi dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang kekal. Dia tetap mempunyai kekuatan bagaimanapun keadaan kita, keadaan dunia, keadaan saat ini. Tuhan kita adalah Allah yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Allah yang bisa diandalkan. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan punya kekuatan yang terus memberikan kekuatan kepada kita. Dia mampu mengangkut beban kita, mengangkut kesulitan kita, mengangkat segala permasalahan hidup kita. Ya. Yang selanjutnya kita bisa melihat bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Jadi kekuatan Tuhan juga tidak dipakai sendiri, tetapi diberikan juga kepada kita, agar kita juga mampu. Ayat yang ke-29, Yesaya 40 tadi. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Memberi kekuatan. Kita tidak berdaya, tetapi saat Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kita mampu untuk mengatasi. Kekuatan yang baru, yang selalu disiapkan oleh Tuhan, yang selalu diberikan oleh Tuhan. Kekuatan inilah, Bapak Ibu sekalian, yang akan mendorong kita. Kalau kita biasanya minum energy drink, untuk menambah stamina. Tetapi Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan pada kita. Kita tidak perlu mengandalkan kekuatan dari dunia. Tapi kita andalkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan.
Ia memberi kekuatan pada yang lelah. Yakinlah bahwa Tuhan selalu siap memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita mempunyai kekuatan yang baru, energi yang baru untuk mengatasi kehidupan kita. Dan selanjutnya, ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kekuatan yang dari Tuhan akan membawa kita kepada keberhasilan. Tidak menjadi lelah. Tidak menjadi lesu. Karena ada kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kalau kekuatan dari dunia mungkin kita baru berjalan beberapa saat, kita sudah capek lagi. Perlu ditambah kekuatan yang baru dari energi drink atau dari kekuatan yang lain. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan berbeda. Sampai pada akhir, kekuatan-kekuatan yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu permasalahan kita, beban kita, dan Tuhan tahu kemampuan kita batasnya sampai seberapa. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Tuhan kita bisa diandalkan sampai kapanpun juga. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Percayalah kepada Tuhan bahwa kita mampu mengatasi masalah yang kita hadapi saat ini sampai berhasil. Terus, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Demikian juga kita diharapkan untuk tetap mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan, tidak sampai berhenti, sampai akhirnya nanti. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini, biarlah kami punya kekuatan yang baru, kekuatan yang berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Karena kami punya kekuatan yang terbatas, kami lelah Tuhan. Kami capek Tuhan. Kadang-kadang kami merasa Tuhan jauh, tapi melalui kebenaran firman-Mu ini, Engkau kembali menguatkan kami bahwa Allah kami adalah Allah yang setia. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kekuatan yang berasal dari Tuhan menyanggupkan kami untuk menghadapi hari-hari berat yang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepadamu ku berdoa. 726. Kepadamu ku berdoa dan ku ulurkanlah tangan Kau
doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, katakanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba Siamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya tak berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah aku kepadamu. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami beribadah di tengah minggu ini dalam doa Rabu. Kami saat ini menaikkan doa-doa kami untuk bangsa kami. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami, memberkati pemimpin kami, dan memberkati masyarakat Indonesia. Dan kami saat ini terus berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi para pemimpin kami, supaya mereka dapat mengerjakan pekerjaan untuk bangsa kami ini dengan baik. Apa yang menjadi tujuan bangsa kami untuk kesejahteraan masyarakat, kiranya Tuhan akan wujudkan itu melalui pekerjaan-pekerjaan dari pemimpin kami. Kami mohon keamanan untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan keamanan bangsa kami melalui aparat-aparat yang berwenang dapat menjaga keamanan negeri kami. Serta kami berdoa untuk perekonomian. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan berkat-Mu kepada bangsa kami sehingga perekonomian di Indonesia ini membaik dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Kami berdoa Tuhan untuk penanganan virus corona, menunjukkan kebaikan di mana angka-angka yang terinfeksi corona sudah menurun. Dan kami terus berdoa kiranya Engkau akan menghapuskan virus corona dari Indonesia. Dan kami saat ini berdoa juga Tuhan untuk Surabaya, kota kami tercinta, di mana nanti bulan Desember tanggal 9 nanti akan ada pilkada. Kami berdoa supaya Tuhan akan memberikan keamanan dalam jalannya pilkada nanti, supaya kota kami tetap dalam keadaan aman dan masyarakat dapat menikmati pesta demokrasi dengan senang dan juga dengan bahagia. Serta kami serahkan hasil dari pemilu nantinya. Kami berdoa siapapun yang akan terpilih, Tuhan akan memberkatinya dan dapat mewujudkan visi misi dan juga tujuan-tujuan yang sudah dicanangkannya pada waktu mereka kampanye. Biarlah pemimpin kami ini dapat membawa kota Surabaya akan lebih baik lagi dan lebih maju.
Kami berdoa untuk GGBI, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, gereja-gereja yang ada di Indonesia, hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya, dan organisasi Baptis, BPN, ya Bamusnas, YRSP dan YBI, Tuhan memberkati supaya pelayanan yang mereka kerjakan benar-benar dapat berdampak baik untuk perluasan kerajaan Tuhan di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, untuk pelayanan-pelayanan yang sedang dikerjakan Pendeta Yoje Tairas, Ibu Mareke, Pendeta Yoram, Ibu Is, Pendeta James Sumual dan Bu Erni, serta panitia koordinator serta pelayan-pelayan Tuhan yang lain, guru sekolah minggu. Tuhan memberkatinya. Besok minggu akan ada perjamuan Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan akan memberkati acara perjamuan Tuhan, supaya kami semuanya dapat mengingat penderitaan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus untuk menebus kami orang-orang berdosa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk cabang-cabang yang ada di Kasongan, di Ngantang, di Kuluk Bali, Jaya Makmur, dan juga di Tumbang Tahai. Kiranya cabang-cabang juga Tuhan memberkatinya. Usaha-usaha yang dikerjakan untuk kemajuan pelayanan, Tuhan kiranya akan buat berhasil, sehingga pelayanan-pelayanan yang dikerjakan dapat berdampak bagi masyarakat dan juga dapat memuliakan nama-Mu. Berdoa juga untuk cabang Simolangit, Tuhan memberkati setiap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, pasti Tuhan akan menolong. Juga Tuhan akan memberkati pelayanan-pelayanan yang sedang kami kerjakan. Juga kami berdoa untuk kelas baptisan yang saat ini dipersiapkan untuk mereka menyatakan diri, memproklamirkan diri bahwa mereka adalah orang Kristen di dalam upacara pembaptisan. Tuhan memberkati dan Tuhan menguatkan iman mereka. Serta kami berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang sakit dan lemah fisik. Kami berdoa untuk pemulihan Bu Esther. Kiranya Tuhan akan memberkati pemulihan tangannya. Juga Pak Lukas Yono serta Bu Mur, Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan dan berikan pengharapan supaya terus berpegang pada Tuhan. Juga berdoa bagi teman-teman kami, saudara kami yang mungkin saat ini mengalami sakit. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini Tuhan memberkati, menjamah mereka, dan Tuhan akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga akan mengakhiri ibadah doa Rabu kami. Kami menyerahkan segala pujian penyembahan kami, dan biarlah apa yang kami naikkan kepadamu berkenan kepadamu. Dan kami menutup jam doa pada malam hari ini. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini